Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah dan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini via Google Meet. Tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum pembelajarannya, Ibu akan buka absen. Anissa Anissa tidak bisa Anissa hadir, Bu, karena sakit. Oh, baik. Celia Hadir, Bu. Medi Hadir, Bu. Wita Hadir, Bu. Semuanya hadir kecuali Anissa ya, sakit. Kita doakan semoga Anissa cepat sehat dan bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran kita selanjutnya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan dalam hati. Baik, setelah berdoa, kita buka pembelajaran kita hari ini itu tentang ketenagakerjaan. Sebelum Ibu jelasin apa itu ketenagakerjaan, ada yang bisa menyampaikan tentang ketenagakerjaan? Ya, kepada Wita dipersilahkan. Ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Ya, benar. Ibu bagikan PPT sebentar. Ya, benar. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, istilah dari ketenagakerjaan ini ada tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, yang pertama itu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang kedua itu ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan dan bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dan terakhir itu ada kesempatan kerja, yaitu tenaga kerja yang kesempatan kerja adalah suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Nah, yang dinamakan dengan pencari kerja itu adalah kesempatan kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang penduduk yang bukan usia kerja dan penduduk yang usia kerja. Jadi penduduk ini terbagi dua ya, yaitu penduduk bukan usia kerja yang terdiri dari umur 15 tahun ke bawah dan 16 tahun ke atas. Dan yang kedua itu usia kerja, yaitu umur 15 tahun ke atas sampai 64 tahun. Usia kerja ini terbagi dua pula, yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Yang dinamakan dengan bukan angkatan kerja itu adalah sekolah, mengurus rumah tangga, mahasiswa, itu termasuk bukan angkatan kerja. Nah, selanjutnya
angkatan kerja terdiri dari bekerja dan pengangguran. Bekerja di sini yaitu sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sedang bekerja yaitu pastinya dia sedang bekerja ya. Sementara yang tidak bekerja itu adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mengambil cuti atau libur dikarenakan mungkin dia ada sesuatu hal seperti cuti hamil, cuti nikah, dan cuti lainnya. Selanjutnya yaitu tentang angkatan kerja bagian pengangguran, yaitu mencakup dari mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Itu semua adalah pengangguran, di mana mereka masih mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, ada yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum bekerja, itu adalah semuanya pengangguran, belum dinamakan bekerja. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Nah, jenis-jenis tenaga kerja ini terbagi dua, yaitu menurut kualitasnya dan menurut status atau ikatannya. Nah, menurut kualitasnya itu yang pertama ada pekerja berpendidikan. Pekerja berpendidikan yaitu tenaga kerja yang memiliki ilmu dan keterampilan didapatkan dari proses pendidikan. Contohnya, dokter, guru, teknisi itu adalah pekerja yang dari proses berpendidikan. Nah, yang kedua itu adalah terampil. Pekerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu, didapatkan dari pelatihan atau kebiasaan. Contohnya, tukang kayu, penjahit, sopir, itu didapatkan dari kebiasaan dan keterampilan. Dan yang terakhir itu pekerja keras, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu, melainkan hanya mengandalkan tenaga kerja. Selanjutnya, jenis tenaga kerja menurut status atau ikatannya. Yang pertama itu pekerja lepas. Pekerja lepas adalah seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, pekerja kontrak. Pekerja kontrak adalah seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati dalam sebuah perjanjian tertulis. Dan yang terakhir itu ada pekerja tetap. Pekerja tetap adalah pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Nah, itu adalah jenis-jenis tenaga kerja. Selanjutnya, masalah ketenagakerjaan. Sebenarnya masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini sangat banyak ya. Yang Ibu sampaikan ada cuma 3. Yang pertama itu banyaknya pengangguran. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah. Dan yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Jadi yang Ibu sampaikan itu adalah salah satu dari masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak. Yang Ibu sebutkan hanya ini beberapa tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, sampai di situ materi Ibu. Selanjutnya, jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh ditanyakan, atau belum ada yang dipahami, silahkan. Atau ada yang bertanya tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Ada sepertinya Wita ingin bertanya, silakan. Silakan Wita yang ingin bertanya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
Terima kasih. Iya, baik. Dari pertanyaan Wita tadi, siapa yang bisa menjawab? Silahkan sebelum Ibu jawab dulu. Ya, Medina, sepertinya silahkan dijawab. Mungkin jaringan. Iya, silakan. Salah satunya dengan cara mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Terima kasih, Bu. Ya, benar. Jawaban Medina itu benar. Salah satunya mengadakan pelatihan. Selanjutnya Ibu tambahkan yaitu dengan memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejuruan atau SMK dan membuat kebijakan mengenai gaji tenaga kerja di Indonesia dan mengembangkan sektor usaha-usaha informal di kawasan-kawasan terpencil. Itu termasuk salah satu cara mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Bisa dipahami, Wita? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Apakah ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana pelindungan bagi tenaga kerja? Bagaimana perlindungan bagi tenaga kerja? Ada yang bisa jawab dulu sebelum Ibu jawab? Sepertinya tidak ada ya yang ingin menjawab pertanyaan Felia. Baik, langsung saja Ibu jawab, yaitu pertanyaan tadi, bagaimana perlindungan bagi tenaga kerja? Perlindungan bagi tenaga kerja itu yang pertama bisa dengan jenis perlindungan sosial tenaga kerja. Perlindungan sosial adalah suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Yang kedua, jenis perlindungan teknis tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu jenis perlindungan ekonomis tenaga kerja. Itu adalah beberapa jenis perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu ya, Felia? Baik, Bu. Baik. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada ya yang ingin bertanya. Ibu tutup aja ya dengan kesimpulan karena tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik, kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini yaitu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah kesenjangan yang begitu besar antara ketersediaan kesempatan atau lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Minimnya lapangan atau kesempatan kerja ini mengakibatkan semakin tingginya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Pengangguran berdampak sangat negatif terhadap proses pembangunan perekonomian negara. Jadi itu penyebab dari permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Dan penduduk yang banyak merupakan salah satu modal pembangunan suatu negara. Namun, jumlah penduduk yang melimpah menjadi potensi dan masalah tersendiri dalam ketenagakerjaan. Jadi, pembelajaran yang kita bahas tadi, yang Wita tanyakan tadi, itu adalah cara mengatasi bagaimana
cara mengatasi bagaimana ketenaga kerjaan di Indonesia. Bisa dengan yang kita sampaikan tadi, yang Medina sampaikan tadi, itu salah satu cara mengatasinya ya. Sepertinya sampai di sini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kuis atau soal. Mungkin kita masih ada waktu kan untuk kuis atau soal, atau mungkin dilanjutkan minggu depan, bagaimana? Sebentar ya. Bagaimana? Tidak ada, kita lanjutkan sekarang untuk tanya kuis atau latihannya. Gimana? Sekarang kita bikin latihannya atau minggu depan? Boleh Minggu depan aja, Bu. Oh iya, baik, karena waktunya udah habis, Ibu kasih tugas aja, kerjakan, kumpul minggu depan aja ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ibu pamit undur diri. Setelah itu boleh meninggalkan kelas live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu.